Setan dilaknat oleh Allah. Setelah dia mengajukan proposal kepada Allah untuk menggoda Adam, diusir dari surga, dia mengatakan, izinkan saya turun ke bumi, sama-sama menggoda. Saya ingin buktikan saya lebih hebat daripada Adam dan keturunannya. Keturunan saya, kata iblis, akan lebih hebat dibandingkan Adam dan keturunannya. Maka dia ingin buktikan dengan menggoda anak cucu Adam. Maka turun mereka semua ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua ke bumi. Tapi ada janji Allah yang diberikan kemudian kepada anak cucu Adam sebagai benteng dari setan. Nanti kita akan lihat. Nah, saat diturunkan itulah setan dilaknat, dia berjanji kepada Allah. Lihat kalimatnya. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Dia dilaknat oleh Allah, kemudian dia berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Lihat kalimatnya. Saya bersumpah, ya Allah, saya akan manfaatkan bagian dari tubuh manusia untuk saya goda secara langsung. Digoda secara langsung tanpa perantara. Bagian dari tubuh manusia itu yang disebut dengan nafsu namanya. Nafsu. Nafsu nama lainnya disebut dengan fujur. Jadi kalau nafsu itu dalam dirinya, rambatannya disebut fujur. Jadi dia masuk ke dalam nafsu. Nah, nafsu. Kalau nafsu sudah dikuasai oleh setan, nanti dia akan merambat keburukan, memberikan sinyal-sinyal buruk. Buka Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menjadikan diri saya suci karena ada nafsu. Nafsu itu seringkali mengarahkan pada keburukan. Siapa yang mengarahkan? Setan. Dia masuk ke nafsu, dia bisikan. Nah, ketika itu merambat masuk ke mata, maka mata melihat pada yang tidak baik. Masuk ke lisan, lisan bicara pada yang tidak baik. Masuk ke tangan, tangan mengerjakan hal yang tidak pantas. Masuk ke kaki, kaki berjalan dengan cara yang tidak elok, tidak baik. Maka rambatannya disebut dengan fujur. Nama lain nafsu itu fujur. Saat kita tercipta sudah ada fujur dalam diri kita. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fokus. Ingat baik-baik. Maka yang pertama kali dilakukan oleh setan, dia akan menggoda langsung ke dalam jiwa manusia yang disebut dengan nafsu. Dia akan manfaatkan nafsu. Masuk ke nafsu. Nih. Awas, lihat baik-baik. Hati-hati ya, hati-hati. Mau sholat, masuk nafsu, bisa gagal sholat. Mau tahajud, digoda lewat nafsu, bisa gagal tahajud. Mau baca Quran, dibikin ngantuk. Ya, mau sedekah, dibikin takut miskin. Mau dibuat kemudian macam-macam, dibuat supaya menjauh dari segala nilai kebaikan. Mau berbuat baik silaturahim, diputus dengan pertengkaran, diputus dengan perselisihan. Mau datang ke pengajian, datang bisikan-bisikan yang menjauhkan dan sebagainya. Bahkan yang paling dahsyat, peserta pengajian satu dengan yang lain bisa dibuat berantem, berselisih, saling menjelekkan dan sebagainya. Dia tidak sadar dia sedang dikuasai oleh setan. Kalau Anda tidak kenal setan yang mana yang menggoda Anda, maka disitulah bencananya akan muncul. Anda sulit untuk menghindarinya. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pertama kali kita diajarkan pasca sholat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala jenis setan yang kemungkinan akan selalu lekat menggoda dalam kehidupan kita. Awas, setiap selesai sholat. Kenapa setiap selesai sholat diajarkan zikir? Supaya dengan zikir ini dijaga, dibenteng kita dari setan. Karena orang-orang yang tak mampu berzikir itu yang disenangi oleh setan. Buka Quran surah 43 ayat 36. Quran surah ke-43 Az-Zukhruf ayat ke-36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Awas, hati-hati. Fa huwa lahu qarin. Awas. Di sini Anda nanti mendengar ada istilah jin qarin. Fokus baik-baik. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani, siapa yang abai dengan berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Enggak suka zikir. Pasca salat enggak mau zikir. Mau tidur enggak mau zikir. Bangun tidur tidak zikir. Awas, hati-hati, duduk susah zikir. Orang duduk zikir, bangun zikir, berbaring zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia enggak mau zikir. Nah, setan itu akan lebih mudah menggoda orang yang tidak senang zikir. Enggak usah dibisikin, colek dari jauh aja. Udah maksiat. Paling senang siapa yang abai dengan zikir, bermohon mendekat kepada Allah Ar-Rahman, tidak ingat dengan Allah Ar-Rahman, awas, nuqayyid lahu syaitana, maka dia berpeluang dilekatkan pada dirinya setan, dekat dengan dia. Jadi kalau Anda ingin lihat teman-temannya setan, gampang, lihat orang yang anti zikir, lihat orang yang tidak suka berzikir. Zikir itu banyak zikir. Salat itu zikir, dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah,
tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya Allah? Cara menyembah kepada Allah, cara menyembah kepada Allah, lihat, tunaikan solat sebagai zikir kepadaku. Di orang yang tidak pernah senang dengan solat, gak senang solat, itu tandanya orang itu mudah untuk dilekati oleh setan. Makanya panggilan solat yang tidak disenangi oleh setan, sangat tidak disenangi. Lihat hadisnya di Abu Daud. Begitu adzan dikumandangkan, setan lari. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi duratun. Kalau adzan dikumandangkan, maka setan akan lari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Lari dia. Makanya jangan heran Anda jalan dengan teman Anda non muslim, adzan berkumandang, yang non muslim bisa berkata, "Mas, apa enggak sholat dulu, kan sudah adzan?" Setannya lari, sedang tidak ada. Wa idza thuwiba fa'ada, ketika adzan selesai, setan balik lagi menggoda. Yang muslim bisa jawab, "Tenang aja, baru adzan, belum qomat." Balik. Datang. Jadi kalau orang-orang selalu meninggalkan sholat, jauh kemudian dari zikir kepada Allah, maka apa yang terjadi? Mudah dikerjai oleh setan, maka muncullah keburukan dalam dirinya. Bentuknya bisa dua, bisa fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, hal-hal yang buruk, itu disebut dengan fahsya. Bisa mungkar, hoax itu mungkar, dusta itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh apalagi mungkar. Makanya ketika Anda sholat, apa faedahnya? Menekan setan dan menjauhkan perbuatan fahsya dan mungkar. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tuh, lihat, cek. Maaf Bapak Ibu, bacaan Al-Quran termasuk zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-15 ayat 9. Paling kanan pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir. Dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Bahkan kalau Anda bukan sekedar baca menggunakan mushaf, Anda menghafalkannya. Hafalkan yang pendek-pendek dulu, hafalkan yang mudah-mudah dulu. Begitu Anda hafalkan, Anda ulang-ulang. Itu saat mengulang bacaan Quran, Anda sedang berzikir. Karena penghafal Quran disebut sedang berzikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Ketika Anda menghafal Quran sedang disebut sebagai zikir, 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 zikir. Nah, jadi kalau Anda sering baca Quran, apalagi sering menghafal Quran, membacakan ayat-ayat pendek yang dihafal, surah-surah pendek, begitu lekat dengan Quran, salah satu manfaatnya Anda akan langsung dijaga oleh Allah dari lekat-lekat setan yang mungkin menggoda kehidupan Anda. Di kesingkatnya, kalau ingin dibentengi oleh Allah langsung dari setan, di antara caranya, maka rajinlah berzikir. Di antara zikirnya, cari ayat-ayat Quran, surah-surah Quran yang saat dibacakan memohon perlindungan langsung kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan setan ini. Karena sepanjang hidup, maaf ya, selama kita hidup mustahil kita bisa menghindar dari godaan setan. Tapi kita bisa membentengi diri kita dari setan supaya dia lemah untuk menggoda diri kita. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau Ustadz katakan ada surah-surah dalam Al-Quran yang saat kita baca akan dilindungi oleh Allah kita dari godaan-godaan setan, surat apa saja itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Maka disebutkanlah di contohnya Abu Daud nomor hadis 1523, juga An-Nasai nomor hadis 1337. Apa bacaannya? Ada dua jenis bacaan. Satu di Al-Baqarah ayat yang 255, dikenal dengan ayat kursi. Dibiasakan baca itu pasca sholat setelah zikir yang 3 kemarin. Anda baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun, dan seterusnya sampai dengan ke ujungnya. Ayat yang disebut ayat kursi, permohonan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi, maka ayat itu akan melempar setan yang menggoda dia di sekitarannya. Bukan tidak menggoda, sebelum menggoda Allah jauhkan, sehingga seakan-akan Anda tidak tergoda. Mau sholat, orang lain sudah adzan, masih nunggu qomat, Anda sebelum adzan sudah siap-siap. Karena setan nggak punya kemampuan menggoda Anda. Ya ini kelihatan seperti biasa, tapi kalau Anda biasakan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai dengan ujungnya, sampai ujungnya, maka kebiasaan itu akan bersemayam dalam diri Anda, menjadikan Anda terlindungi. Begitu setan akan menggoda, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek hasilnya. Kalau nggak percaya silahkan cek hasilnya. Ayat itu akan melempar setan seketika, lempar.